itu karena adanya istilahnya reward bias, ya, bias, reward, bias reward, gitu ya. Ya, jadi kalau kita memaafkan, kalau kalimatnya memaafkan orang lain, gitu, maka seolah-olah kita harus memberi hadiah, reward kepada orang tersebut. Ya. Jadi kemaafan yang dituntut dari kita itu seperti satu hadiah yang harus kita berikan kepada orang itu, padahal orang itu sudah menzolimi kita. Ya, jadi orang menzolimi kita nih, ya menzolimi, sudah sangat menzolimi lah, sudah benar-benar luar biasa menzolimi kita. Itu kan seperti layaknya sesuatu diambil dari kita, gitu. Ya. Tadi ada jamaah di seorang ibu di Jakarta Selatan tadi itu, dia masa kecilnya itu seksual abuse, dilecehkan secara seksual oleh orang dekatnya. Nah itu kan seperti dirampas sesuatu dari dirinya gitu. Nah makanya dia begitu dia diminta memaafkan orang tersebut, dia nggak bisa melakukan itu. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia harus memberikan hadiah berupa kemaafan kepada orang yang sudah merenggut banyak dari dirinya. Ya, merenggut banyak dari dirinya, gitu. Jadi dia sulit memaafkan. Padahal kalau dia tidak memaafkan, maka yang rugi fisik dirinya sendiri. Ya, sakit, ya segala macam itu sakitnya itu kalau orang menyimpan dendam itu. Kemarahan ini di layar saya tampilkan, kemarahan yang terpendam adalah sampah yang mengandung penyakit. Bagaimanapun dia adalah sampah yang mengandung penyakit. Ya. Nah, celakanya lagi lebih dekat hubungan orang itu dengan kita, itu lebih sakit. Anunya apa? Dampaknya kepada kita. Maka itu memaafkan orang lain, gitu ya, memberikan kemaafan kepada orang yang menzolimi, sesungguhnya itu adalah perbuatan kita untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Makanya kalimat Al-Quran luar biasa, bukan wal afina anil akharin, kalimatnya bukan memaafkan kepada orang lain, bukan, tapi memaafkan manusia. Jadi di situ terkandung makna bahwa menjulurkan kemaafan itu hadiah. Hadiahnya yang sedang diberi bukan kepada orang yang zolim itu, bukan. Tapi kepada diri kita sendiri. Kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita mendorong kemaafan kepada dia seolah-olah kepada dia, tapi sebetulnya hadiahnya kembali kepada kita. Maka itu namanya atau kalimat Allahnya memaafkan manusia. Gitu. Memaafkan manusia. Nah, jadi kalau orang tidak bisa berhasil memaafkan, ya Bapak Ibu, itu kerusakannya luar biasa. Padahal yang zolim kan orang yang menzolimi itu kan orang luar kita ya. Tapi yang rusak kita. Kalau kita tidak berhasil memaafkan, makanya kalimat Allah tuh luar biasa. Coba kita renungi, hadiahnya bukan untuk orang yang zolim itu, bukan. Ketika kita memaafkan dia, bukan untuk dia hadiahnya, tapi untuk kita berakhirnya hadiah itu. Nah, makanya memaafkan manusia. Nih, beberapa penelitian, ibu bapak yang dirahmati Allah, ya salah satunya saya tampilkan di layar, ya dilakukan tahun 2009 ya, dipublish tahun 2009, ya. Nah, penelitiannya judulnya Bearing Grudge, menyimpan dendam, itu erat kaitannya dengan physical health, dengan kesehatan fisik, relationship to smoking, cardiovascular health, and ulcer atau stomach ulcer. Jadi kebiasaan merokok nih, kalau ada orang yang masih merokok, sudah tua masih merokok, atau sudah tua masih apa gitu ya, itu ada kaitannya dengan dendam yang belum selesai. Lalu cardiovascular health, ya kesehatan jantungnya juga berkurang ya, dan stomach ulcer itu luka, ya yang apa namanya,
iritasi dan menjadi luka di lambung dan usus. Nah, itu. Jadi itu nggak bisa diberesin pakai obat Promah, Milanta gitu nggak bisa tuh. Nggak bisa. Karena itu luka. Luka di usus. Luka di lambung. Ibu, bapak. Ya. Nah, ini penelitian dilakukan terhadap 9.882 orang. Dilakukan survei oleh sebuah lembaga, nama lembaganya The National Comorbidity Survey. Lembaga yang mensurvei komorbid apa yang menyebabkan orang sakit, sakitnya tuh yang sakit-sakit parah gitu loh. Ya, sakit kanker gitu. Itu disurvei, komorbidnya apa sih ini orang ini gitu ya. Kenapa kok dia bisa sakit gitu gitu. Nah, ini ada lembaganya yang mensurvei di Amerika ini ya. Nah, lalu begitu juga mungkin apa gagal jantung umpamanya gitu ya. Stadium berapa atau apa gitu ya. Itu komorbidnya apa? Disurvei. Dari 9.882 orang yang disurvei, yang diambil sampel itu, nah conclusionnya ini di bawah nih conclusionnya, ya. Setelah dihitung semuanya, gitu ya, conclusionnya adalah in a population-based survey, survei yang dilakukan ini, menurut mereka ini mewakili satu populasi karena angkanya adalah 9.882 orang, gitu ya. Ditemukan bahwa bearing grudge, menyimpan dendam, itu adalah komorbid paling tinggi. Atau komorbid paling paling berat, paling besar, paling banyak mengakibatkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, bearing grudge is associated with a history of pain disorder. Nah, pain disorder itu kepada semuanya. Jadi inflamasi dasarnya atau peradangan, ya, peradangan itu bisa kemana-mana larinya. Bisa kena kepada pembuluh jantung nantinya. Ya, secara khusus disebutkan juga di sini cardiovascular disease, di saya garis bawahi di layar. Ya, jadi penyakit yang terjadi kepada sistem kardiovaskular atau jantung, ya penyempitan pembuluh jantung, aterosklerosis gitu. Dan juga yang lainnya inflamasi itu ya misalkan apa peradangan di sendi gitu ya, di batang otak gitu, di macam-macam. Nah, jadi history of pain istilahnya diistilahkan begitu. Nah, itu terkait erat dengan bearing grudge, menyimpan dendam. Nah, jadi kan kita nggak mau sebetulnya menyimpan dendam itu karena kita tahu berdampak gitu loh kepada kita tuh. Nah, demikian pula stomach ulcer nih. Stomach ulcer itu tadi luka di usus. Nah, luka di usus, di lambung di usus itu apa? Karena menyimpan dendam. Jadi kita kita rugi, yang rugi itu kita. Padahal yang dizolimi kita. Ibaratnya udah kita jatuh ketimpa tangga gitu. Nah, tapi jalan satu-satunya adalah memaafkan. Loh, gimana caranya memaafkan? Padahal perilakunya zolim sekali. Orang itu menzolimi kita atau menzolimi orang yang kita cintai lah, ini paling berat ini, ya menzolimi mungkin anak kita gitu ya, menzolimi mungkin ya istri kita atau suami kita atau orang tua kita dizolimi, wah itu lebih berat biasanya gitu ya. Gimana caranya? Padahal kalau nggak kita maafkan kita yang rugi gitu ya. Nah, makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita satu skill yang luar biasa. Saya sebut ini skill karena ini bisa dilatih. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Yakni memaafkan manusia. Kalimat itu kalau direndungi itu mesra, kalimat mesra untuk kita yang stumble, yang apa ya, apa, yang yang sulit memaafkan karena memang tidak mudah, tidak mudah. Kalau kezoliman itu, diceritakan orang ke kita, mungkin kita dengernya gampang gitu ya. Tapi kalau kita merasakan sendiri belum tentu gitu, karena itu kan peristiwa itu kan apa dirasakan oleh orangnya sendiri gitu ya. Jadi sulit memang. Nah, makanya Allah itu mengatakan bukan memaafkan orang lain, tapi maafkan manusia. Nah, kepada si ibu itu waktu pengajian kami di wilayah Jakarta Selatan waktu itu, saya mengatakan, Bu, sekarang ibu sakit kan? Iya, saya sakit, kanker ini itu dan lain sebagainya. Maka itu sebetulnya Allah mengajarkan kita memaafkan manusia, kalimatnya bukan maafkan orang lain. Jadi
maksud dari kalimat memaafkan manusia itu adalah ibu harus sadari bahwa ibu memaafkan orang itu bukan memberi hadiah sama dia. Tapi itu ibu sedang memberi hadiah untuk diri ibu sendiri. Ya, walaupun orangnya nggak usah tahu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita maafkan dia nggak usah orangnya nggak usah tahu nggak apa-apa gitu. Ya, tapi itu keperluan kita, kebutuhan kita itu. Ya, memaafkan manusia kalimat Quran bukan memaafkan orang lain. Nah, jadi saya waktu membaca jurnal-jurnal tentang bagaimana dendam itu menyebabkan penyakit, yang muncul itu kekaguman terhadap Al-Quran justru. Sebab jurnal-jurnal ini kan baru baru ada di abad 21 ini kan, baru-baru saja gitu ya. Sementara Al-Quran sudah memberikan guidance petunjuk kepada kita dengan kata-kata yang sangat mesra, memaafkan manusia. Itu kalau direnungi luar biasa ternyata maksudnya itu. Bukan memaafkan orang lain gitu ya. Karena memang sulit kita akan macet, akan akan sulit kita untuk bisa memaafkan manusia karena perilakunya memang terzolimi betul. Nah, gitu. Tapi memaafkan orang lain itu sulit karena perilakunya zalim betul. Tapi memaafkan manusia maksudnya kembalinya itu hadiah kepada diri kita sendiri. Hadiahnya kepada diri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nah, makanya saya tuh sering eh, apa mengajak para jamaah gitu ya kalau kita kita doakan orang yang menzolimi kita. Dianya nggak perlu tahu, tapi itu memang adalah untuk kita. Untuk diri kita, untuk melatih diri kita, supaya diri kita ini mendapat hadiah. Karena kalimat Qur'annya memaafkan manusia, maksudnya adalah memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Bayangin orangnya, ya, lalu didoakan yang baik orangnya itu. Ya, didoakan yang baik. Kalau misalkan dia non-Islam, doakan masuk Islam loh, gitu kira-kira begitu. Ya, tapi orangnya nggak perlu tahu, nggak apa-apa, karena itu kan untuk kita. Ya. Nah, jadi kalau kita berhasil memaafkan, dia ada satu penelitian lagi mengenai benefitnya ketika orang memaafkan. Kalau tadi lossnya kalau tidak memaafkan ya. Nah kalau ini benefitnya. Nah, kalau ini penelitian dilakukan 2016. Ya, kemudian diterbitkan 2017 ya. Diterbitkannya 2017. Judulnya Forgiveness, Stress and Health. Jadi memaafkan lalu tingkat stres dan kesehatan. Itu ada hubungannya. Titik dua di situ, a 5-week dynamic parallel process study. Ini adalah satu studi yang dilakukan selama 5 pekan berturut-turut, secara dinamis, gitu ya. Apa saja? Penelitian ini? Penelitian ini dilakukan terhadap 332 orang, sampelnya gitu ya, atau partisipannya ada 332 orang, anak-anak yang masih muda. Rata-rata usianya adalah 27,9 gitu ya. Jadi ada juga yang sudah usia tua tapi rata-rata 27,9 usianya mereka nih dari 332 orang ini. Selama 5 pekan, 5 weeks ya, selama 5 pekan mereka disurvei oleh para peneliti. Cara mensurveinya adalah mereka ditanya ya, selama pekan ini ada peristiwa apa yang membuat kamu marah? Oh, ada. Dia bilang begitu kan. Berapa kamu berikan kemaafan buat peristiwa yang bikin kamu marah itu? Kepada orang yang bikin kamu marah itu kamu kasih berapa kemaafan? Levelnya dari 1 sampai 10, berapa kamu kasih kemaafannya? Oh, saya tidak bisa memberikan kemaafan, paling saya cuma kasih 2 saja. Masih kesel saya, masih marah saya sama orang itu. Oke, kata para peneliti. Lalu dicatat peristiwanya apa, kemaafannya dikasih 2, lalu dilihat semua tanda-tanda kesehatan fisiknya orang tersebut. Nah, diukur heart rate variability-nya, diukur laju nafasnya, diukur juga kadar kortisolnya, diambil darahnya untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya ya secara hormonal dan seterusnya. Sudah dikumpulkan data minggu pertama.
Besoknya minggu kedua didatangi lagi. Sama juga pertanyaannya. Apa yang terjadi kepadamu di pekan kedua ini? Kemarahan apa yang terjadi kepada kamu pekan ini? Oh ada. Nah, berapa sekarang kamu, kalau dulu minggu yang lalu kamu kasih dua kemaafannya. Kalau sekarang berapa? Oh, saya kasih 5, misalkan begitu ya. Dari 1 sampai 10 saya kasih 5. Oke, dicatat lagi oleh para peneliti. Lalu didata lagi, diambil lagi anunya apa? Data-data kesehatan fisiknya gitu. Begitu juga sampel darahnya diambil lagi. Apa yang terjadi di situ? Ya, lalu dilihat semua kondisi fisiknya. Sudah dicatat. Minggu ketiga begitu lagi, minggu keempat, minggu kelima. Setelah minggu kelima semua data dikumpulkan dari 332 orang sampel tadi yang rata-rata usianya 27,9. Konklusinya adalah, nah ini kalimatnya di sini Bapak Ibu ya. Conclusion, this study is the first to provide prospective longitudinal evidence. Menurut mereka, ya, mereka mengklaim ini adalah studi pertama yang menyediakan data yang longitudinal, yang panjang gitu ya. Yang karena 5 pekan tadi itu. Evidence sebagai bukti yang menunjukkan ya, showing that greater forgiveness is associated with less stress and in turn better mental mental health. Nah, jadi tingkat kemaafan yang bisa diberi seseorang itu berkaitan erat dengan tingkat stres yang dialaminya dan pada gilirannya nanti juga berdampak kepada mental health serta physical health tentu saja. Nah, jadi kalau orang memberi kemaafan di level 2 maka stresnya tinggi. Ujungnya kesehatan mentalnya pun terganggu dan kesehatan fisik pun demikian. Kalau lebih meningkat kemaafan itu, lebih meningkat, lebih turun juga stres yang terjadi kepada dia. Ya, oleh karenanya kesehatan fisiknya pun akan meningkat. Demikian pula begitu meningkat lebih jauh lagi kemaafan bisa diberikan, ya mungkin level 9, level 10 begitu, maka tingkat stresnya juga turun ya, jauh dan dampak kesehatan mentalnya demikian pula pada gilirannya nanti dampak kesehatan fisiknya pun meningkat. Bapak Ibu. Nah, jadi kemaafan, forgiveness itu berpengaruh kepada tingkat stres, demikian pula berpengaruh kepada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Nah, jadi seberapa banyak, seberapa 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 besar kita memberi kemaafan, sebesar itu pula lah hadiahnya yang akan kita terima, benefitnya, gitu. Jadi forgiveness itu have beneficial effect. Ini kalimatnya saya garis bawahi, have beneficial effect eh, on stress and health. Ya, itu ya. Jadi efeknya itu luar biasa. Ya memaafkan itu efeknya luar biasa kepada kesehatan mental dan kesehatan fisik Bapak Ibu. Jadi tadi karena hadiahnya besar, sebaliknya cost atau biayanya juga besar ketika kita tidak bisa memaafkan, maka disitulah kita menemukan keajaiban ayat Allah 134 surat Ali Imran, kalimatnya memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Dan itu ciri takwa, ciri takwa. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi dari kalimat memaafkan manusia tadi ada makna, ada 3 makna. Yang pertama, meringankan reward bias di dalam diri kita. Ya, jadi sulit memaafkan itu karena bias reward seolah-olah kita memberi hadiah kepada dia. Seolah-olah itu harus kita keluarkan dari diri kita kasih untuk dia padahal dia sudah menzolimi kita. Tidak, tidak demikian. Ya, yang benar adalah kita sedang memberikan hadiah buat diri kita sendiri, maka kalimat Qur'annya memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Yang kedua, makna yang kedua dari kata-kata memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain adalah di situ ada maksud memberi ruang kepada diri kita untuk bisa memaafkan orang itu, karena biar bagaimanapun orang itu adalah manusia. Dan sebetulnya manusia itu tidak ada yang terlahir jahat, nggak ada.
perilaku dia yang menzolimi kita atau menzolimi orang yang kita cintai, menzolimi orang yang dekat kepada kita, perilaku dia yang jahat itu sebetulnya adalah karena setan yang berhasil menggoda dia. Nah, maka ketika kita harus memaafkan, ya, harus memaafkan itu artinya di posisi di mana eh, kemaafan itu memang harus kita kasih. Kalau nggak kita kasih, kita rusak gitu ya. Ada juga sih yang tidak harus dimaafkan seperti anu nih siapa Donald Bebek yang sekarang lagi anu di Amerika misalkan itu ya. Terus yang namanya itu siapa tuh setan Yahoo itu ya di itu yang apa di Yahudi sana tidak perlu dimaafkan nggak apa-apa. Tetapi kalau kita harus memaafkan orang dekat kita misalkan gitu ya, yang nanti berdampak kepada diri kita itu. Nah, itu maka lihatlah dia sebagai manusia. Maka kalimat Quran maafkan wal afina anin nas. Nah, ajaran ini persis seperti ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra tercinta beliau yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Ajarannya persis. Nah, kita temukan itu dalam surat Yusuf ayat 4, wabil khusus nanti di ayat kelimanya, ajaran Nabi Yakub kepada Yusuf kecil. Di ayat keempat, surat 12, ketika Yusuf kecil bermimpi, beliau bilang sama bapaknya, Izqala Yusufu li abihi, ya abati, wahai bapakku sayang, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Saya melihat itu semua, 11 bintang, matahari, dan bulan itu bersujud kepada saya. Kata Yusuf kecil kepada bapaknya. Apa jawaban dan ajaran bapaknya yang mulia Nabi Yakub kepada anaknya? Kata Nabi Yakub begini. Qala pada ayat kelimanya. Ya bunayya, wahai anakku sayang. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaidah. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu. Nanti mereka akan membunuh kamu. Nah, jadi kalimat itu luar biasa. Nanti mereka akan mencelakakan kamu, membunuh kamu, tipu daya mereka itu, abang-abangmu itu. Maka jangan kamu ceritakan mimpimu ini sama abang-abangmu. Nah, bayangkan seandainya Nabi Yakub, Bapak Ibu, berhenti di kalimat itu, ya, berhenti di kalimat bahwa abang-abangmu akan membunuh kamu. Seandainya ya, seandainya Nabi Yakub berhenti di situ, niscaya putra beliau, yakni Nabi Yusuf, akan selamanya mendendam kepada abang-abangnya. Seandainya begitu ya, seandainya berhenti di situ kalimatnya. Ya. Tapi luar biasanya Nabi Yakub nggak berhenti di situ, memberikan pengajaran kepada anaknya luar biasa. Dilanjut kalimatnya dengan luar luar biasa sakti menurut saya kalimat ini. Nabi Yakub menutup dengan nasihatnya dengan mengatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu. Nanti mereka karena iri hati akan membuat tipu daya, mencelakakan, bahkan membunuh kamu. Tapi kamu harus ingat bahwa perilaku iri hati, perilaku mencelakakan kamu itu, kalau dilakukan oleh abang-abangmu, ketahuilah bahwa itu terjadi karena abang-abangmu berhasil digoda oleh setan. Inna syaitana lil insani adu mubin. Coba lihat bagaimana Nabi Yakub mengajarkan kepada Yusuf untuk memisahkan antara abang-abangnya sebagai manusia dan perilaku setan yang berhasil masuk ke dalam diri abang-abangnya sehingga mereka akan melakukan perbuatan zalim kepada dirimu. Nah, gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu kejadian dalam hidup kita di mana orang menzolimi kita, apapun bentuknya lah,
Apakah itu ya, ya, ya semuanya lah, apapun itu. Maka ketika kita harus memaafkan, maksudnya harus memaafkan tadi itu karena berdampak kepada diri kita tadi. Maka pelajari juga cara Nabi Yakub ini, yakni memaafkan manusia, memaafkan dia sebagai manusia, memaafkan dia sebagai manusia. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Nah, pada ayat 92-nya, hari berganti, waktu berjalan, Nabi Yusuf sudah dewasa sekarang, menjadi orang penting di sebuah di kerajaan itu, di negeri itu, ya, di negeri Mesir tempat mereka tinggal. Nah, giliran abang-abangnya butuh bantuan beliau, butuh bantuan Nabi Yusuf sebagai seorang pejabat. Hari itu berjumpalah abang-abangnya nih. Abang-abangnya ini tidak tahu bahwa Nabi Yusuf masih hidup, tidak tahu karena tahunya sudah mati. Tapi rupanya masih hidup. Ketemu, akhirnya akhirnya mereka tahu bahwa ini Yusuf, adik mereka yang dulu mereka bunuh, gitu ya. Qadarullahnya tidak wafat, gitu kan. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada abang-abangnya di hari itu, waktu mereka berjumpa, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf luar biasa. Kalimat Nabi Yusuf, qala la tathriba alaikumul yaum. Pertama sekali Nabi Yusuf mengatakan, wahai abang-abangku, maksudnya pertama sekali itu dari di ayat ini ya, dimulai dengan kalimat, wahai abang-abang, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan pernah kalian akan mendengar dari mulutku ini terucap kata-kata yang mengungkit perbuatan yang dulu pernah kalian lakukan kepada aku. Tidak akan pernah. Mulutku tidak akan pernah mengungkit perbuatan itu. Nah, itu, itu. Nah, ini maksudnya begini. Kok bisa Nabi Yusuf seperti itu ya? Rupanya ada pengajaran bapaknya saat kecil dulu, yakni mengajarkan, nak, kalau kamu cerita mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan iri hati, mereka akan membuat satu tipu daya untuk mencelakakan kamu, bahkan untuk membunuh kamu. Tapi seandainya itu terjadi, maka ketahuilah perbuatan iri hati, perbuatan membuat tipu daya, mencelakakan kamu sebagai adik kandungnya mereka itu adalah karena mereka berhasil digoda oleh setan. Tadi, inna syaitona lil insani adu mubin, kata Nabi Yakub. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi umpama orang berbuat zolim sama kita, ya, saudara kandung misalkan seperti Yusuf tadi, berbuat zolim sama kita, misalkan tadi ya, misalkan. Sulit kita memaafkan ini. Kalau kita tidak pelajari kalimat Allah surat Ali Imran 134 tadi, wal afina anin nas, memaafkan manusia, memaafkan dia sebagai manusia. Dia sedang jebol pertahanannya oleh setan. Jadi pisahkan antara dia dan setan, perbuatan setannya. Gitu. Sebab kita pun manusia seperti dia. Bedanya adalah dia jebol pertahanannya oleh setan. Sementara alhamdulillah kita tidak jebol pertahanan kita oleh setan, dan itu karena Allah masih menjaga kita. Coba seandainya jebol pertahanan kita oleh setan, berhasil setan merasuk masuk ke dalam diri kita. Akhirnya kita berbuat zolim kepada orang lain. Jangan-jangan kalau kita yang jebol oleh setan, pertahanan kita yang jebol oleh setan, jangan-jangan perbuatan kita jauh lebih zolim ketimbang perbuatan orang yang sedang menzolimi kita itu, yang sedang kita maafkan itu. Itu Bapak Ibu. Maka kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Mulai hari ini dan seterusnya, wahai abang-abangku, tidak akan pernah ada dari mulutku ini keluar kata-kata mengungkit perbuatan kalian yang dulu pernah kalian lakukan kepada aku. Nggak ada. Lalu Nabi Yusuf melanjutkan, yaghfirullahu lakum, saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Nah, di sini kelihatan Nabi Yusuf tuh memberikan pengajaran bahwa sebagai manusia kalian saya maafkan. Tetapi perbuatan kalian itu harus kalian minta ampun kepada Allah, dan saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Nah, ditutup dengan kalimat yang luar biasa, sangat mesra Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Beliau mengatakan, wa huwa arhamur rahimin. Kira-kira kalau bahasa kita, jangan putus asa abang-abangku, karena Allah itu
menyayangi kalian semua. Nah, itu Bapak Ibu gitu. Jadi ya, dalam realita kehidupan kita banyak orang-orang yang akan memberikan satu bentuk kezoliman kepada kita. Kezoliman itu baik dia sadar maupun dia nggak sadar gitu ya. Ya, yang lebih capek itu kan kalau dia nggak sadar gitu kan. Ya, padahal itu perilakunya menyakitkan kita. Mungkin adik kandung, mungkin adik ipar, mungkin mertua, mungkin menantu, mungkin besan gitu kan ya, mungkin kawan itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita biarkan dendam dan marah itu dan ada dalam diri kita, rusak tubuh kita, fisik kita, mental kita rusak. Nah, caranya untuk memaafkan, maafkan dia sebagai manusia. Lihat dia sebagai manusia, maafkan. Supaya lepas dari dalam dada kita ini sampah dan penyakit tadi Bapak Ibu. Ya, sampah dan penyakit. Ini ajaran sakti Nabi Yakub kepada putra beliau Yusuf alaihissalam. Ya. Karena apa? Karena memang di dunia ini, dunia tempat kita hidup ini, Bapak Ibu, ya, memang Allah jadikan manusia di sekitar kita itu sebagai ujian. Memang iya, memang sudah begitulah default sistemnya yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak akan luput dari ujian itu, nggak akan luput gitu. Mungkin bentuknya adalah apa, menantu yang jadi ujian. Mungkin bentuknya bagi orang lain adalah anak yang menjadi ujian. Bentuknya bagi orang lain mungkin adiknya, kakaknya, iparnya, ya. Mungkin orang yang lain lagi bapak ibunya atau mertuanya begitu ya. Tapi memang Allah jadikan orang di sekitar kita itu akan jadi ujian. Nah, kalimatnya surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan di pertengahan ayat, dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Tujuannya untuk apa? Atas birun, saya mau lihat apakah kalian bisa bersabar, kata Allah. Nah, atas birun. Wa kana rabbuka basiro, karena Allah selalu melihat. Nah, tapi Ustadz, itu orang sudah saya maafkan, begitu lagi. Sudah saya maafkan, begitu lagi. Kembali begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rupanya, memang memaafkan itu tidak ada kaitannya dengan orang itu akan jadi baik. Nggak ada. Justru, ini penemuan dalam dunia neuroscience, ini saya tampilkan di layar, Bapak Ibu ya. Justru, kalau kita tidak punya masalah lagi dalam hidup kita. Masalah itu maksudnya dari orang-orang itu ya. Kalau tidak ada lagi masalah dalam hidup kita, otak kita ini akan menciut dan mati dengan sendirinya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Judulnya di layar nih ya. Most people think solving all their problems will make them happier. Orang kebanyakan berpikir bahwa kalau masalah yang sedang dia hadapi ini bisa terpecahkan, dia kira itu bikin dia lebih bahagia. Padahal tidak. Nah, kenapa tidak? Nih, kalimatnya di atas ini. Neuroscience shows, ilmu neuroscience menunjukkan bahwa your brain, otak Anda, does not reward the absence of problems. Otak kita ini tidak mendapatkan reward kalau tidak ada masalah, Bapak Ibu. Nggak ada rewardnya otak kita. Ya, justru reward itu ada ketika kita berhasil beradaptasi dengan masalah itu. It adapts to it. Ya, jadi otak tuh beradaptasi dengan masalah itu. Beradaptasi tadi salah satunya adalah dengan akhirnya bisa memaafkan. Itu dapat dapat hadiah kita, otak kita reward. Reward. Nih, saya cepatin ke berikutnya nih ya. Di sini langsung nih. Nih kalimatnya saya beri tanda di layar. Remove friction completely. Kalau kita remove, kalau kita hilangkan friksi, ya friksi secara keseluruhan. Kalau orang semua udah baik semua sama kita, maksudnya baik tuh dalam artian apa? Nggak ada masalah gitu, nggak ada orang yang bikin kita. Kalau kita yang merasa nggak ada masalah itu lain lagi ya, lain lagi ya. Kalau itu bagus. Tapi kalau kalau orang semua baik semuanya gitu ya, nggak ada lagi masalah gitu. Apa yang terjadi kepada otak kita? Pertama, stimulation drop. Ya, langsung drop stimulasi. Di otak kita tuh drop. Motivation fades. Yang kedua.
motivasi akan hilang, ya akan hilang. Ya, nggak motivasi untuk hidup tuh nggak ada lagi nantinya, ya. Engagement declines, ya. Jadi keterlibatan kita dalam hidup tuh akan menurun. Ya, mati, otak kita akan mati. Itu Bapak Ibu. Jadi memang nggak, memang begini, memang memaafkan itu tujuannya bukan buat orang-orang yang dimaafkan itu jadi baik, bukan, tapi buat hadiah bagi kita itu, makanya memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Jadi kenapa kok dia sudah saya maafkan tapi begitu lagi, begitu lagi? Ya memang tujuannya supaya kita berhasil dapat hadiah terus-menerus, dapat hadiah lagi, dapat hadiah lagi, ya. Memaafkan lagi, dapat hadiah lagi, dapat hadiah lagi, gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan untuk supaya orang itu berubah, bukan. Ya. Nah, ini yang nomor dua ya. Kenapa kalimat Al-Qur'annya memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain? Surat Ali Imran 134 itu karena maafkan manusianya. Lihat dia sebagai manusianya. Jangan lihat dulu perbuatannya, perbuatannya memang jahat. Tapi lihat, kalau kita harus memaafkan, maka maafkan dia sebagai manusianya. Nanti perbuatan jahatnya, perbuatan setannya itu bisa di apa? Dipisahkan. Artinya kalau memang harus misalkan ya harus dibayar, bayar. Kalau memang harus bisa diampuni, diampuni. Kalau memang bisa dipisahkan, dipisahkan, gitu ya. Nah, tetapi di dalam diri kita ini sudah terbebas dari rongrongan dendam dan marah, Bapak Ibu. Ya, dendam dan marah. Nah, jadi saya apa ya dapat banyak pelajaran sebetulnya dari berbagai kisah yang dialami oleh para jamaah itu. Ya, sulit eh, melepaskan, ya, kemaafan, dan semua itu sebetulnya karena kata-katanya adalah memaafkan orang lain seolah-olah hadiahnya untuk dia, dan seolah-olah juga harus memaafkan diri orang itu yang jahat. Nah, ini tapi begitu kalimat Quran memaafkan manusia, ada makna di situ bahwa dia itu manusia juga yang tidak luput dari godaan setan juga dia itu. Nah, itu makanya kita bisa nanti memaafkan. Oh iya ya. Eh, Lega nanti hati kita, lapang nanti jiwa kita. Hadiahnya buat hidup kita besar, buat kesehatan fisik kita, buat kesehatan mental kita, buat otak kita dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, gitu. Tapi misalkan ya ada orang menipu kita uang sekian, uangnya gimana Ustadz? Ya, kalau Bapak Ibu pengen uangnya dikembalikan boleh saja, tidak masalah. Dibuat caranya bagaimana? Ya, nggak ada masalah. Tapi di sininya sudah lapang memaafkan. Gitu ya Bapak Ibu. Ini waduh banyak saya dapat dapat kisah yang inspiring ya buat saya tuh pelajaran besar. Salah satunya ada di wilayah Depok itu jamaah kita juga Bapak Ibu yang sering saya cerita kemana-mana tuh saya sudah izin juga ke beliau itu untuk bisa cerita buat pelajaran jamaah. Jadi apa sebelum pensiun ya suami istri ini sudah pasang rencana niat akan mengumpulkan uang pensiunnya, berangkat haji bersama anak, menantu, cucu gitu ya, rame-rame gitu atau setidaknya berangkat umroh rame-rame, lalu kemudian menjual rumahnya yang di Depok, lalu membeli sebidang tanah di kampung halamannya, dibuatkan apa pengajian di sana supaya mendakwahi orang-orang di kampung halaman. Itu cita-cita mereka. Duit pensiunnya udah terkumpul waktu mereka pensiun gitu. Tiba-tiba suaminya diajak untuk investasi bisnis oleh seorang di di lingkungan masjidnya. Nah, orang yang mengajak ini terkenal orang soleh, bahkan terkenal ustadz. Dirayu-rayu lah akhirnya istrinya oleh suami ini. Udah ya kita kita investasiin dulu deh. Katanya cuma 2 tahun nanti kembali modalnya utuh dan kembalinya sekian sekian bla 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 bla. Istrinya udah firasat gak enak tuh, gak usah lah, udah biar kita tetap dalam rencana kita aja. Tapi suaminya terus apa maksa gitu kira-kira akhirnya ya sudah. Dikasihlah uang itu. Ya, dengan harapan nanti ada kembalinya jadi lebih besar, jadi rencananya bisa jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ditunggu 2 tahun nggak ada hasilnya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak ada. Nah, malah uangnya nggak tahu kemana begitu ditanya belum ada hasilnya nggak ngerti nggak tahu bah itu sampai akhirnya istrinya ini ya mohon izin nih Bapak Ibu ya istrinya kena stroke gitu, kena stroke ya.
Disitulah bapak itu bertanya ke saya, ya gimana itu Ustadz? Saya saya bilang, bapak sampaikan kepada istri, jangan jangan sudah jatuh ketimpa tangga. Maksudnya sudahlah kena di apa? Ya mungkin dalam artian uangnya itu sudah tidak tahu kemana gitu. Terus jadi kesehatan kita jadi rusak juga. Akhirnya nggak bisa main sama cucu gitu kan ya, nggak bisa menikmati apa yang ada gitu. Nah, karena tadi di dalam dirinya tersimpan marah. Ya, memang wajar tentu saja itu kan hal yang sangat menyakitkan gitu ya. Tetapi kita jatuh terus ketimpa tangganya. Jatuh tangga itu ke kita, ke badan kita gitu. Nah, makanya apa? Ya kita harus memaafkan. Eh, tapi gimana Ustadz? Kok dia kok ini banget jahat begini? Nah, disitulah masalahnya. Kalau kita harus memaafkan, ketika kita harus memaafkan, lihat dia sebagai manusia. Lihat dia sebagai manusia. Terus uangnya Ustadz, silahkan uangnya kalau Bapak mau tuntut, nggak apa-apa, itu hak Bapak. Ya, tuntut. Tetapi sudah dalam memaafkan nih, sudah dadanya sudah lapang dulu kita, ya, gitu ya. Sudah jatuhnya iya, tapi jangan sampai ketimpa tangganya juga gitu. Ya sudah jatuhnya iya, diurus silahkan diurus gitu. Ya, tapi saya mau ini nanti menagih apapun yang bisa dia ambil, nggak apa-apa, itu tetap saja. Akan tetapi memaafkannya itu meringankan kita, apa Ibu? Ya, meringankan kita. Nah, jadi memaafkan manusia, maafkan manusianya karena manusia itu bisa digoda oleh setan, Bapak Ibu, dan apa kita juga manusia sama seperti dia. Jadi kita akan mudah memaafkan ketika kita sadar bahwa sebetulnya manusia tidak ada yang jahat aslinya ya, aslinya nggak ada yang jahat manusia itu. Ya, manusia jadi jahat karena berhasil digoda oleh setan, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga dari kalimat memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain kalimat Qur'annya ya. Prosedur Qur'annya di sana memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Artinya ada makna di situ, yakni ada satu manusia yang prioritas untuk selalu kita maafkan adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Diri kita sendiri inilah yang betul-betul harus kita duduk merenung memaafkan. Nah, waduh ini luar biasa juga. Ya, saya punya punya kisah yang luar biasa juga. Ini ada jamaah kita juga itu yang pernah juga ikut PES ya, pesantren Mas Simpul Hidup kita di Cijeruk itu. Wah, itu dia guilty feelingnya luar biasa kepada dirinya sendiri karena anak keduanya itu pernah ya wafat gitu Bapak Ibu ya. Wafat anak keduanya masih kecil tuh ya. Apa kena jadi tiba-tiba wafat apa nggak bisa nafas gitu terus wafat. Nah, itu dia menyalahkan dirinya sendiri itu luar biasa tuh. Ya, menyalahkan diri sendiri luar biasa. Demikian pula ada satu anaknya lagi yang anu apa mohon izin nih saya cerita bunuh diri gitu ya. Nah, jadi dia tuh si ibu ini sulit ya dia memaafkan dirinya sendiri walaupun tentu saja sudah minta maaf kepada apa sudah beristighfar minta mohon ampun kepada Allah gitu ya. Nah, tapi memaafkan diri sendiri itu tidak mudah, bukan perkara yang mudah. Maka itu sebetulnya kalau kita berdosa kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah, minta ampun. Kalau berdosa kepada manusia, minta maaf kepada Allahnya iya, datang menyelesaikan dengan manusianya iya. Nah, yang ketiga juga maafkan diri kita. Setelah rangkaian satu sudah dilakukan, rangkaian dua sudah dilakukan, rangkaian ketiganya adalah maafkan diri kita. Sebab apa? Allah sendiri mengatakan dalam surat Bisa bisa Pak. Biasanya bisa. dalam surat Az-Zumar surat ke 39 ayat 53 Allah sendiri mengatakan kepada kita jangan sampai manusia ini berputus asa dari rahmat Allah walaupun sudah melakukan kezoliman yang luar biasa menzolimi dirinya sendiri. Nah, dia di apa Ibu? Oh, surat Az-Zumarnya sebentar saya tampilkan di sini. Rupanya tadi kehapus nih. Surat Az-Zumar ayat 53, surat 39. Ya, di Az-Zumar ayat 53. Nah, Allah mengatakan jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah.
katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Nih, saya tampilkan di layar. Ya, surat Az-Zumar ayat 53. Nah, ini kalimat Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Sampaikanlah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, dosa, kesalahan, dan lain sebagainya itu berat sekali. Ya. Apa yang Allah ingin sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Jangan. Nah, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena Allah itu mampu mengampuni semua dosa mampu. Apalagi dosa kamu satu orang, dosa seluruh manusia ini mampu Allah ampunkan semuanya. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dialah al-ghafur, sang maha pemaaf, sang maha pengampun, ar-rahim, sang maha penyayang. Kalimat ini lugas, tegas Allah sampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, kadang-kadang kita sudah minta ampun kepada Allah, sudah menyelesaikan kepada manusia, tapi rasa bersalah kepada diri kita itu tidak kita tengok, ya, tidak kita tengok. Sehingga akan tersimpan di dalam diri kita sebagai satu beban yang belum selesai. Tubuh kita itu tetap melihat, kalau belum diselesaikan, tubuh kita tetap akan memperlakukannya sebagai beban. Nah, ini ada sebuah penelitian dilakukan di Brandeis University di Amerika. Dia April 2014 ya penelitiannya tentang bagaimana kalau kita tidak memaafkan diri kita sendiri, bebannya itu masih tersimpan, terbawa oleh diri kita setiap hari. Itu ya nih penelitiannya. Dilakukan penelitian ini tahun 2014. Ya, ini kalimat mana? Nah, ini. Self compassion ya, 41 orang peserta dalam penelitian ini diukur tingkat stres mereka, lalu dilihat interleukin 6. Interleukin 6-nya itu adalah apa? Kadar stres ya yang terkandung, diukur dari sampel darah, diambil sampel darahnya lalu diukur berapa IL-6-nya. Interleukin 6 itu artinya terjadi peradangan di dalam dirinya, dari darah bisa dilihat gitu ya. Nah, ketika orang stres, interleukin 6-nya naik. Diukur, oh ini orang berarti stres. Oke. Besoknya, ya sebelum masuk ke acara kedua, nah jadi ada dua acara. Ini kesimpulan penelitiannya saya tampilkan di layar. Di hari pertama, partisipan ini stres, dibuat stres begitu, lalu diukur interleukin 6-nya. Rendah interleukin 6-nya itu apa? Artinya dia stres. Sudah? Di hari kedua, sebelum masuk hari kedua, diukur lagi. Setelah tidur malam, setelah istirahat, bagaimana interleukin 6-nya? Ya, apakah masih masih rendah gitu ya? Apakah masih tinggi maksud saya interleukin 6-nya atau sudah rendah? Rendah itu artinya sudah turun, interleukin 6-nya artinya sudah baik atau masih tinggi, menunjukkan bahwa tubuhnya itu dalam kondisi alert, dalam kondisi waspada. Rupanya partisipan tidak semuanya berhasil menurunkan interleukin 6-nya dari stres hari kemarin. Tidak semuanya berhasil. Nah, nah, orang-orang yang interleukin 6-nya masih tinggi, kadar IL-6-nya tinggi, artinya stresnya masih tinggi, itu adalah mereka yang tidak berhasil memberi kemaafan kepada dirinya sendiri. Self compassionnya rendah. Itu artinya dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tubuh mereka itu selalu waspada, selalu dalam kondisi terjaga tubuhnya itu, sistem tubuhnya, ya tubuhnya walaupun dia tidur, walaupun tapi interleukin 6-nya tetap tinggi dari stres di hari sebelumnya. Istilahnya mereka membawa pulang stres dari hari sebelumnya. Nah, jadi kalau ada peristiwa terjadi kepada kita puluhan tahun yang lalu kita belum berhasil memaafkan kepada diri kita sendiri mengenai peristiwa itu,
Maka setiap hari kita masih menggendong-gendong, membawa-bawa beban stres itu di dalam tubuh kita sampai hari ini masih, kalau belum berhasil kita memaafkan diri sendiri. Nah, itu bukan berarti kita menggampangkan, ya, bukan begitu. Tapi Kak, tadi Allah sendiri mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, jangan sampai kamu itu putus asa terhadap rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah bisa, bisa. Nah, lalu maafkan diri sendiri. Ya, maafkan diri sendiri. Nah, maka itu orang-orang yang terkumpul banyak stres dalam dirinya dari hari-hari sebelumnya, dari masa lalunya, belum selesai memaafkan kepada diri sendiri, itu terlihat kondisi fisiknya, terlihat dari kadar interleukin 6-nya, terlihat dari pola penanganan masalah yang dia lakukan, ya terlihat dari macam-macam, terlihat Bapak Ibu. Nah, makanya kadang-kadang orang kalau bilang begini nih, kalimatnya begini, rasanya mau pecah kepala saya ini gitu ya. Itu artinya memang kadar stres yang dulu-dulu itu masih tersimpan sehingga menumpuk, ya, dan akhirnya sedikit saja ada tambahan stres di hari yang sekarang itu sudah cukup untuk membuat dia betul-betul eh, kalimatnya tadi mau pecah kepala saya. Mau pecah itu artinya karena memang sudah 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 padat gitu di kepalanya itu, yang belum berhasil dikeluarkan. Sampah-sampah yang 40 tahun lalu, sampah-sampah yang 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, sampah-sampah itu terbawa terus stres itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ada bedanya nih antara minta ampun kepada Allah, menyelesaikan kepada manusia, dan juga yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Nah, jadi kita butuh merenung, duduk, ya berpikir tentang diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Kalau kejadian itu masih bisa kita ingat, kita ingat. Oh iya, saya dulu pernah berbuat salah. Oke, saya minta ampun kepada Allah kalau itu kepada Allah. Kalau ini kepada manusia, nah mulai mulai kita susun rencana untuk menyelesaikannya kepada manusia itu. Lalu apa? Maafkan diri kita. Nah, step ketiga itu penting, maafkan diri kita. Ya, jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah. Artinya putus asa terhadap rahmat Allah tuh, aduh, kayaknya nggak tahu deh. Nah, itu putus asa rahmat Allah tuh. Gimana ya? Aduh, sudah selesai. Tapi Ustadz, bukankah itu artinya menyesal? Menyesal betul, tapi menyesal dengan action. Actionnya apa? Tiga tadi. Minta ampun kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan ayat 135 surat Ali Imran tadi. Minta ampun kepada Allah. Kalau itu kepada manusia, selesaikan. Dan yang ketiga, maafkan diri kita. Maafkan diri kita, Bapak Ibu. Ya, lepaskan. Ya. Toh kita manusia juga yang Allah Allah katakan jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, itu bahkan kepada hamba-hamba Allah yang melampaui batas gitu loh. Melampaui batas itu artinya apa? Dosanya tuh memang benar-benar berat gitu. Nah, insya Allah kan kita tidak seperti itu, tidak sampai segitunya gitu kita itu. Gitu. Jadi jangan sampai setan berhasil mengajak kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai. Nah, jangan sampai. Itu kerjaan setan juga, Bapak Ibu. Kerjaan setan juga. Maka yang ketiga dari kata-kata hebat yang luar biasa dari ayat 134 memaafkan manusia, ya, makna yang ketiga adalah ada satu manusia yang prioritas untuk dimaafkan, yakni diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau ini bisa kita lakukan ketiga hal ini, ya ringankan reward biasnya tadi, karena kita memaafkan itu bukan berarti kita memberi hadiah kepada orang itu, padahal orang itu zolim kepada kita, maksudnya beri hadiah kepada diri kita. Nah, yang kedua, maafkan dia sebagai manusianya. Ya, tidak ada manusia yang aslinya jahat tuh gak ada. Cuma dia digoda setan makanya dia begitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga, ada manusia yang harus selalu kita kunjungi, ya, kita maafkan, ya, yakni diri kita sendiri. Ya. Sering-seringlah, ya, kita kita bertemu dengan diri kita sendiri, ya, lalu maafkan.
Ya, perbuatan kita kan manusia, nggak mungkin semuanya bersih kan, dalam perjalanan hidup kita ini tidak mungkin semuanya bersih. Nah, disitulah kita memaafkan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ciri orang bertakwa dalam ayat ini ada 4, ya. Walaupun tidak bisa kita bahas empat-empatnya, tapi hari ini kita bahas yang kategori ketiga, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Manusia. Ya, sayang sekali oleh oleh dalam terjemahan itu memang memaafkan orang lain itu agak beda. Ya, mudah-mudahan cukup memberi penjelasan kepada kita semua pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Ferial di Surabaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas materinya yang benar-benar mengingatkan kita semua. Memang kita nggak sadar, nggak pernah memaafkan diri sendiri, padahal ternyata itu sangat penting. Mudah-mudahan nantinya kita bisa eh, menambah ini apa, mengerti tentang hal ini sehingga bisa lebih memaafkan diri sendiri. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu kita mepet dan sebentar lagi insya Allah maghrib Surabaya. Mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu yang akan berbuka. Maka pada sore hari ini kita akhiri dan kami minta tolong pada Ustadz mungkin ditutup dengan doa. Ya. Kami persilahkan Ustadz. Baik, Bu Ferial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Apa yang kita bahas tadi, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, menjadi Amin. insan yang memiliki ciri ketakwaan setiap hari. Ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti hamba, menzalimi Amin. hamba. Maafkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak mereka para penghafal-penghafal Al-Quran. Jadikan anak-anak mereka para ulama-ulama ya Allah. Jadikan Amin. Jadikan mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikan mereka penuh barokah ya Rob. Maafkan kesalahan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, maafkan juga dosa dan kesalahan kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Serta mampukan Amin. kami ya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika Amin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ya, Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an wabika la ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Jazakallah khair, Terima Ustaz. kasih, Ustaz. Ya, Terima Makasih kasih, Pak Ustaz, Ustaz. sama-sama. Terima barakallahu kasih, fikum semuanya. Ustaz. Terima kasih, Bu Ya. Ferial, Ibu-ibu